Inilah saatnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita saat teduh di hadapan Allah kita. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa baiknya Allah kita. Betapa baiknya kasih sayang yang begitu luar biasa, bahkan perhatian. Yang tidak pernah kita pikirkan pun Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa memberikan satu pertolongan yang tidak pernah kita duga. Dan kita patut bersyukur kepada Allah kita. Kini saatnya jiwa kita rindu akan Tuhan. Jiwa kita merindukan kasih Kristus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Ini jiwa kami Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang lebih sungguh-sungguh jiwaku rindu Engkau. jiwaku merindukanmu. Inilah hati kami Tuhan. Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukurlah, Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. kami undang jemaat berdiri bersama-sama. Inilah jiwa kami Yesus. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwa kami Yesus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Katakan dengan segenap hati kita, bahwa jiwa kita sungguh-sungguh rindukan Yesus. Jiwaku merindukan, Rindu Engkau Yesus. Jiwaku Tuhan haus kepadamu, haus Engkau Yesus. bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Bersyukur Tuhan, oh, hanya padamu Yesus, pengharapanku, Kau penolongku, oh, hanya Kau Yesus, lebih sungguh-sungguh
ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Dan Allahku tiada yang seperti. Mari sembah Yesus. Oh, haleluya Yesus. Kami rindu Engkau, kami rindu Yesus. Hati kami rindu Tuhan, jiwa kami rindu. Oh, haleluya. Ini hati kami, ini hati kami Yesus. Kami menyembahmu. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bersyukur kepadamu, sumber. Angkat suaramu, angkat hatimu saat pagi hari ini. Oh, ya Allahku, tiada yang seperti. Yes, bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, Allahku, tiada yang lebih sungguh-sungguh. Yes, oh, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Yeah. Ini kami Tuhan, jiwa kami. Ini saat hati kami Tuhan. Ini saatnya jiwa kami sungguh-sungguh menyatu dengan jiwa-Mu. Kami tidak mau berpaling dari Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan waktu yang singkat ini untuk kami buang percuma begitu saja. Hati kami, pikiran kami, jiwa kami hanya tertuju kepada pribadi yang agung dan mulia, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami ada hingga sampai sekarang ini pun itu karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Dan kami mau berbakti kepada Tuhan Yesus saja. Inilah Tuhan, rangkaian ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami taruh di dalam satu nama yang indah dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami. Yang percaya kita katakan, amin. Ada banyak perkara dalam hidup ini. Ada banyak peristiwa di dalam hidup ini. Bahkan yang tidak pernah kita duga, tiba-tiba menghampiri dan harus kita hadapi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Mungkin dalam perjuangan hidup ini, kita sudah banyak berdoa.
namun Tuhan belum menjawab. Tetapi satu hal yang perlu diingat, Tuhan punya waktu. Tuhan punya time yang pas, yang akan diberikan buat kita semua. Waktu Tuhan yang tepat akan diberikan buat kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih sungguh-sungguh ingat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Kami percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang sangat hebat. Engkau punya waktu yang pas yang akan Kau berikan buat kami. Kami mau lepaskan segala kekhawatiran kami. Kami mau lepaskan segala ketakutan kami. Karena kami percaya akan Engkau. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Oh, ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Oh, lebih dari yang kudoakan. Kami percaya Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan lebih sungguh-sungguh. Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan.
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur seraya memuji dan membesarkan, melambungkan nama Tuhan yang tiada tara itu, yang sudah membersamai kami sepanjang pekan yang lalu. Bahkan di hari ini ketika kami membuka mata kami, terlihat jelas senyum manis Tuhan yang menyapa kami. Terima kasih atas kehangatan malam tadi. Engkau boleh menyelimuti kami dengan kasih-Mu, sehingga kami bangun dengan tubuh sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Itu semua semata-mata karena kebaikan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami sejenak duduk diam mendengarkan denyut jantung hati-Mu. Maka dari itu Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami sadar betul kami adalah manusia yang penuh cacat, celah dan dosa. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami ini. Kami terima dengan iman pengampunan yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib itu, sehingga kami ditahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengarkan suara-Mu. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Salam. Bagaimana berita saudara hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan yang sukacita, semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan menjelang masa atau waktu akan naiknya Yesus ke sorga. Ya, jadi sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa ini masa ketika atau pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dari kebangkitan Tuhan Yesus itu ada masa 40 hari. Ya, 40 hari sampai Ia naik ke sorga. Dan di hari yang ke-50 adalah turunnya Roh Kudus, atau yang biasa kita sebut sebagai hari Penta. Pentaki limo, ya. Penta itu 5. Ya. Pentakosta. Ya. Jadi hal yang kelima turunnya Roh Kudus. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ya, agar supaya ketika kita menjelang kenaikan Tuhan, sungguh iman itu semakin tertancap, teguh, tak tergoyahkan oleh badai kehidupan yang sering kali atau acap kali kadang kali ya, hadir di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, secara keluarga, dimanapun kita berada. Itu tidak bisa kita hindari, tapi kita akan hadapi. Untuk menghadapi itu kita perlu perlengkapan-perlengkapan ilahi. Yang kita dapatkan dari mana? Tentu dari kitab suci. Ya, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 31 hingga yang ke-39. Ya. Judul perikop yang diberikan oleh LAI adalah keyakinan iman. Kita baca secara silih berganti. Ya, setelah saya baru diikuti dengan saudara-saudara sekalian. Sudah dapat? Beginilah firman itu. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang berbahagia adalah kita sekalian yang mau membaca, merenungkan firman itu siang dan malam, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Amin, haleluya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, kita masuk dalam slide-nya. Saya coba mendekati teks ini, bacaan kita pada hari ini dengan lagu yang cukup viral ya. Banyak dinyanyikan di mana-mana oleh kaum muda, kaum tua. Ya, orang-orang tua dan juga yang lainnya. Cukup ya, sering diperdengarkan, mungkin sudah tidak asing ya buat kita semua. Bahkan didengar di radio saya kira tidak ya. Anak-anak zaman sekarang lebih kepada media sosial. Sering berseliweran di media sosial, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Dijadikan back sound ya, apapun itu ya. Judulnya tentang Komang ya. Salah satu lirik yang saya sebutkan di sini, dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Ya, cukup puitis ya. Ada yang tahu nyanyinya nanti ya. Nanti setelah gereja baru dinyanyikan. Dan apabila, nah itu ya. Ya. Jadi saudara-saudara, saya coba mau mengangkat judul khotbah ini dengan Komang ya, yang diciptakan oleh seorang komedian ya, Raim Laude. Yang diciptakan terinspirasi dari istrinya orang Bali. Ya. Jadi sepenggal lirik ini, kalau saya coba agak panjangkan sedikit liriknya, ya saya coba lihat dulu. Tidak hafal juga, kalau ada musiknya hafal dia. Ya. Jadi dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Ya. Saudara, bagian lirik yang menurut saya cukup romantis ya, dan sangat indah yang bisa kita maknai dalam bacaan kita teks pada hari ini. Ya, saya coba ke teks berikutnya. Next. Ya, next. Baik saudara-saudara, terlihat nggak ya dari sana ya? Saudara-saudara, pada bagian ini saya ingin mendekati bahwa ketika surat Roma ini dituliskan, ya, kalau waktu kami belajar di teologi, kitab Roma ini dari semua pasal itu, pasal 8 ya, mungkin sampai 9 itu seperti cincin ya, seperti cincin. Lalu pasal 8-nya itu seperti mutiara ya, seperti mutiaranya di situ. Seperti mutiaranya. Jadi cincin, lalu di atasnya itu sebagai mutiaranya di pasal 8 ini. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat yang pertama dari pasal 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting sekali ya.
saya ingin tegaskan bahwa orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Teks mengatakan dengan jelas. Jadi saudara dan saya tidak ada di dalam hukum. Ya, atau tidak ada dalam penghukuman. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kalau kita baca di Roma pasal 3 ayat 23, apa bunyinya di sana? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa, telah berhutang. Lalu ketika dia berhutang, maka dia harus bisa membayarnya. Ketika ia tidak bisa membayarnya, maka hukuman dosa adalah maut, mati. Saudara-saudara, saya tegaskan kembali lagi pada pagi hari ini. Hukuman dari dosa adalah maut. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Saudara bisa hitung ketika saudara membuka mata pagi tadi sampai dengan malam nanti. Ada berapa banyak dosa atau pelanggaran, kemudian berapa banyak kebaikan yang sudah saudara realisir. Coba dibanding-bandingkan, coba ditimbang-timbang. Kemungkinan akan sangat jauh timbangannya atau perbandingannya itu. Nah, ketika orang itu ada dalam penghukuman, maka ia layak untuk mendapatkan maut. Saudara-saudara, saya tanya kepada saudara. Kalau kita berhutang uang, maka dibayarnya pakai uang kan? Deal ya. Kalau kita berhutang dosa, ialah hukumannya maut, maka pembayarannya adalah Pak Cip, darah Tuhan. Jadi perlu ada pengorbanan atau perlu dibayar hutangnya. Ketika kita melakukan dosa, maka dosa itu hukumannya, pembayarannya adalah maut. Nah, ketika maut itu sudah digantikan dengan nyawa atau dengan kematian Yesus, maka hutang itu akan selesai. Ya, logikanya dulu mainkan dulu logikanya. Ya, kalau kita melakukan dosa, hukumannya maut. Ya, kalau kita berhutang, maka dibayar juga, kalau uang ya dibayar pakai uang. Kalau kita berhutang uang ya bayarnya juga pakai uang. Kalau kita berhutang nyawa, berhutang maut, kematian, bayarnya juga dengan kematian atau maut itu sendiri. Ya, itu logikanya dulu dipakai. Ya. Baru kemudian kita dibawa ke ayat 31. Saudara-saudara, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, semuanya itu merujuk kepada apa yang ada di atas mulai dari ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, semuanya itu terkait dengan ayat 28. Kemudian jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita lihat PowerPoint saya di situ ada paling tidak saya sebutkan 3 kali pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika itu ada 2, pertanyaan yang tidak perlu dijawab atau pertanyaan yang jawabannya itu diberikan oleh si penanya itu sendiri. Contoh, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, matahari terbit dari semua udah pada tahu terbitnya dari timur, nggak usah dijawab, kita semua pada tahu. Lalu pertanyaan retorika yang berikutnya adalah pertanyaan yang pertama tadi tidak membutuhkan jawaban, yang kedua jawabannya sekaligus atau secara serempak bersama dengan pertanyaannya. Ya. Jadi ketika bacaan kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang melawan? Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks ini, ya, siapa yang dapat melawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita, Allah sudah pasti menang. Maka dengan demikian kita tidak ada lawannya. Baru ayat 32 menjelaskan mengapa kita tidak ada lawannya. Allah sendiri memberikan anaknya ganti dosa kita. Masakan Ia tidak memberikan atau mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Nyawanya aja Dia berikan. Apalagi hal-hal yang lain. Tapi saudara, saya ingin berikan konteks, saya perlu pagari ya di teks ayat 32 ini. Di ayat 32 ini jangan dipahami segala sesuatu itu segala sesuatu keinginan kita yang kadang-kadang kebablasan. Ya, yang dimaksudkan ayat 32 bahwa segala sesuatu itu yang berkaitan atau peralatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi kaitannya segala sesuatu di situ adalah kaitannya dengan proses keselamatan. Nah, kemudian yang berikutnya, siapa yang akan menggugat? Pertanyaan retorika lagi. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah, di situ banyak tanda tanyanya. Kalau kita lihat di bahasa Inggris, tanda tanyanya atau kalimat tanya itu hanya ada dua. Ya. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah, dijawab, Allah yang membenarkan mereka. Ya, cuma di sini entah kenapa LAI memberikan tanda tanya lagi. Ya. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi kalau saya coba gambarkan di sini ini seperti ada dalam sebuah persidangan, ya. Ya. Persidangan, kemudian ada penggugat, ada tergugat. Ya. Ketika penggugat ya menggugat seseorang itu, lalu ada pembelanya. Bahwa dia sudah dibenarkan, sudah dipulihkan, sudah direhabilitasi, maka tidak perlu ada lagi yang menggugat. Ya. Sekarang saya tanya, ketika kita bersengketa, berselisih dengan orang yang mungkin dengan kita, ketika orang itu menyatakan sudah nggak ada lagi, maka dengan demikian perkara yang ada ditiadakan. Ya kan? Tidak mungkin akan muncul lagi. Retorika yang ketiga, saudara-saudara. Siapakah yang menghukum? Ya, Kristus Yesus yang telah mati. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Ini bukan tanda tanya, tapi jawaban terhadap ayat yang sebelumnya. Bahkan lebih lagi, ya, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, sebelum saya sampai kepada bagian yang ketiga, ya, jadi kadang kita itu digoyangkan beberapa isu yang dimainkan terutama di media sosial yang sudah terbuka semakin lebar. Ya, contoh mengenai anak Allah. Minggu lalu saya sudah jelaskan anak Allah. Yesus Kristus itu anak Allah. Apakah Allah itu beranak? Apakah Allah itu melahirkan? Allahnya orang Kristen beranak. Allahnya orang Kristen itu punya anak. Masa Tuhan punya anak? Saudara-saudara, kadang-kadang memahami kritik ataupun hal-hal yang dari luar, ketika logika itu dimainkan, logika kita juga kadang-kadang terjadi kontraksi juga, terjadi kegoncangan juga. Masa Allah beranak? Karena menyebutnya anak Allah. Isu ini sudah dari dulu dimainkan. Dari sebelum kita ada, ini juga sering kali dimainkan, sering kali digelorakan, sering kali digelembung-gelembungkan, ya, dalam rangka untuk menggoyahkan atau menggerus habis iman orang Kristen. Jadi bagaimana Pak pemahamannya? Saya tanya ya kepada mereka, atau mereka dulu bertanya, bagaimana Allah kok beranak?
Lalu dia memberikan penjelasan spesifik. Bapak seorang ayah, bapak punya anak namanya Keken. Apakah itu anak bapak itu sama dengan bapak sendiri? Logikanya masuk ya? Bener gak? Pak Tias sebagai bapak punya anak Mas Geri. Apakah Mas Geri itu anaknya bapak, itu bapak sama dengan Mas Geri? Betul juga ya, kita mikir-mikir betul juga. Tapi apa seperti itu logikanya? Sekarang saya tanya pada kita sekalian untuk melawan ataupun membela iman atau berapologet terhadap pikiran tersebut. Ya, saya pertengkarkan pikiran. Ya. Sekarang saya tanya, kalau kucing punya anak kucing, apakah anak kucing itu bukan kucing? Kucing. Kalau macan punya anak macan namanya Gogor itu tadi, apakah dia bukan macan? Masa dia tikus? Ayolah, kadang-kadang kita berpikirnya itu logika kita itu dimain-mainkan sehingga kita tidak bisa menghalau, menghadang, mempertahankan iman kita. Kalau itu anak gajah, apakah dia bukan gajah? Gajah. Kalau itu anak Allah, apakah dia bukan Allah? Allah. Main logikanya. Gak bisa jawab dia. Senyum-senyum dan pergi. Jadi saudara-saudara, ini hal yang isu yang dari dulu suka dimainkan, tapi ketika kita terjebak dalam pikiran mereka, ngikutin alur pikiran mereka, kita pun sulit untuk mendaki keluar dari jebakan tersebut. Ya, kadang-kadang kita kesulitan, apalagi kalau di media sosial udah ribut, pikiran kita jadi ya, tadi saya diskusi dengan Pak Pendeta Petrus, saya kalau sudah ribut Pak di kampus bertengkar pikiran saya nggak kuat ya. Lebih baik saya pilih diam, bagus Pak. Ya. Bertengkar pikiran, kalau saya lebih suka nongkrongin orang yang bertengkar pikiran ya, bukan pertengkaran secara fisik. Jadi ketika kita mengatakan bahwa dia anak Allah itu bukan Allah, karena dia menganalogikakan ya, atau menggambarkan kalau Pak Petrus punya anak namanya Mas Yoga, apakah Mas Yoga dengan Pak Petrus itu sama? Beda, ya tentu beda kalau logikanya di sana. Kalau dia manusia, punya anak namanya manusia juga, apakah mereka bukan manusia? Siluman, gondol wewe atau tuyul dan seterusnya? Oh tidak. Ya. Kalau dia macan tadi itu ya, punya anak macan, tentu saja itu macan, bukan kucing. Ya. Supaya terang benderang. Kalau dia Allah, punya anak Allah, apakah dia Allah? Allah. Ya, dia Allah. Kemarin saya sudah terangkan bahwa anak Allah itu firman yang keluar dari Allah. Ya. Keluar, ketika keluar apakah Allahnya itu atau Allah kemudian pikirannya hilang, apakah seketika itu Allahnya jadi bisu? Tidak. Tetap Allah. Ketika saya nulis buku, ya, kata-kata saya kemudian menjadi buku, pikiran saya menjadi buku, apakah kemudian kata-kata saya hilang? Apakah saya kemudian menjadi bisu? Apakah kemudian saya jadi kehilangan akal? Tidak, tetap ada walaupun sudah jadi buku. Kata-kata saya jadi buku, tulisan, jadi firman tadi itu. Pikiran saya ada di sana bukan berarti saya sudah kehilangan pikiran saya dan saya jadi bisu. Ya, jadi keluar dari Allah. Nah, jadi sesimpel itu. Cuma kadang-kadang ya tadi tersudut sehingga kita tidak bisa keluar dari jebakan tersebut. Saudara-saudara, isu ini yang sering kali dimainkan. Ya. Berikutnya saudara-saudara, saya tadi tegaskan lagi bahwa pada bagian ini penting sekali. Ya, sangat amat sangat penting. Bahwa
pengorbanan Yesus dari sejak ia hadir, kemudian ia disalibkan, mati, bangkit, ya, sampai kepada kenaikannya nanti. Saudara coba berpikir secara sederhana. Ini juga ya isunya tidak terlalu gede tapi cukup mengganggu juga. Sekarang kalau Yesus tidak pernah bangkit, kepentingan para murid untuk apa? Yuk kita ambil jenazahnya Yesus, kita sembunyikan, ya. Ditanya sama murid yang lain, lalu kalau kita ambil curi mayat Tuhan Yesus, apa yang kita dapat? Tenang bro, nanti kita dapat kematian yang mengerikan. Dangkal kan? Ngapain susah-susah menyembunyikan jenazah Tuhan Yesus, lalu apa istilahnya? Imbalannya mereka mati dengan cara konyol. Kan gak mungkin kan? Jadi artinya apa yang diberitakan para murid itu benar-benar ada. Bahwa Yesus bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, ya, bahwa Yesus itu dicuri seperti pengakuan para mahkamah agama yang ada di Matius pasal 28 yang menyebarkan hoax. Bahwa Yesus gak pernah bangkit, kasih tahu bahwa jenazahnya disembunyikan oleh para murid. Lalu imbalan untuk para murid itu apa? Imbalannya mati secara konyol. Ada yang matinya kepalanya dibalik, ada yang matinya di penggorengan, ada yang matinya macam-macam. Apakah itu imbalan yang harus didapatkan? Kan sangat tidak mungkin. Logika. Gak pakai Alkitab, logika. Untuk apa saya susah-susah kalau umpamanya, tenang bro, nanti kita dapat kematian yang super heboh, super ngeri. Itu konyol namanya. Ya. Jadi ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. 1 Korintus 15 ayat 14 ayat 17. Kalau ia tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Ya. Jadi saudara-saudara kita tegaskan bahwa kematian atau kelahiran Yesus itu dalam rangka Allah menyelamatkan manusia sampai dengan kematiannya menebus umat manusia. Bayar hutang tadi yang saya katakan. Bayar hutang, nyawa ganti dengan nyawa. Maut ganti. Bayar. Setelah itu ia bangkit. Bangkit itu menyatakan bahwa ia benar-benar Tuhan. Ia benar-benar Tuhan dan Allah. Kenaikannya itu menyatakan bahwa ia menguasai alam semesta ini. Kenaikannya ke sorga itu menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Baik yang ada di atas maupun yang di bumi. Di tengah-tengah juga boleh. Ya, saudara-saudara, ini tegas. Jadi jangan sampai ada yang goyang-goyang lagi nanti menjelang kenaikan Tuhan. Ya. Semua kuasa sudah diberikan kepadanya. Ya, jadi tidak ada lagi keraguan-raguan di sana. Sapu bersih semua keraguan-raguan. Ya. Kita orang Kristen kalau diajak debat kita tidak pernah mau. Ya. Nggak mau bukan kita takut. Tidak, kita tidak pernah takut. Saya jelaskan ini berkaitan dengan ketakutan juga. Kita tidak pernah takut untuk berdebat. Karena kita sudah firm, sudah yakin, teguh kepada iman kita. Ya. Tidak sebagaimana iman yang lainnya. Ketika di sebelah ada persekutuan, tutup, takut, luntur nanti imannya. Enggak orang Kristen. Orang Kristen dikelilingi segala macam, tidak akan pernah goyah. Ya. Di sini nggak ada. Kalau ada, pakai baju apa di hari ini? Nggak ada di sini. Ya. Saudara, ini penting buat iman kita semakin kuat, tegas. Berikutnya, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih dari yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, isu yang kedua, tangan kanan. Kadang-kadang isu ini seringkali dimainkan karena
logikanya kalau ada orang di kanan, berarti ada orang yang di tengah-tengah ya. Berarti ada yang di sebelah kiri. Kan logikanya kan selalu bermain kayak gitu tuh ya. Logikanya itu masih basic tuh ya, sangat dasar. Masih 1 tambah 1 tambah 1, 3. Sedangkan orang Kristen another level, di level yang di atasnya. 1 kali 1 kali 1. Perkalian kan di atas pertambahan ya. Di atasnya pertambahan. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan tuh. Bukan Allah Bapa 1, Allah Anak 1, Allah Roh Kudus 1 sama dengan 3. 1 di Magelang, 1 di Jogja, saat ini ada di Kadirojo, yang 1 ada di Ukrim, yang di Amerika, di Tunisia, dan itu nggak ada, kosong. Logikanya masuk. Gak usah pakai Alkitab, main logika ya, untuk menangkal itu semua. Jadi tidak 1 tambah 1. Sama dengan ini, kalau di kanan ada, berarti di tengah ada, berarti di kiri juga ada. Masih basic, masih dasar cara berpikirnya. Ya. Ada pertengkaran para murid besok kalau engkau memimpin Tuhan, ya, besok jadikan aku orang yang ada di tangan kananmu, di sebelah kananmu. Ini merujuk kepada apa? Posisi yang terhormat, posisi yang mulia, bukan posisi letak, duduk di mana, tidur di mana, berdiri di mana, bukan. Ya, ini bicara soal kedudukan, duduk dengan kedudukan atau posisi berbeda ya, secara penggambaran ya, secara hiperbola. Ya. Jadi di sini menerangkan tangan kanan Allah itu bicara tentang kehormatan. Jadi Yesus ada dalam kemuliaannya dan kehormatan yang maha tinggi. Bukan soal siapa yang di kanan, berarti di tengah Allah Bapa, di sebelah kirinya Allah Roh Kudus. Tidak seperti itu. Tapi ini kadang-kadang sering main, wunder di sini, akhirnya gak bisa jawab. Habis rambutnya untuk menjawab itu. Seperti saya habis ya Buti, yes ya, mikir terus. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali ya. Isu ini yang sering kali dimainkan anak Allah, tangan kanan Allah, ya. Ujung-ujungnya nanti soal Trinitas, anak Allah itu masa Allah punya anak dan seterusnya. Ya, ini sering kali isu-isu yang dimainkan. Saudara, kembali lagi ke sini. Tak seorang pun, ayat 31 sampai 34 menyatakan siapa yang melawan, siapa yang menggugat, siapa yang menghukum, tak seorang pun, karena semua sudah dibereskan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ya, ayat yang ke-34. Berikutnya, kenapa demikian? Ya, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kenapa bagian ini tidak saya masukkan pada bagian yang sebelumnya? Karena ini menjadi poin utama dari teks yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam jemaat di Roma. Ayat 35 dan 39 diulangi lagi. Ya, di sini penjelasan di ayat 35, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau di ayat 39 dijelaskan dulu hal-hal apa yang tidak bisa memisahkan, baru disimpulkan enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi pada ayat yang 35 tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, baru dijelaskan. Kita kembali ke sini, ayat 35. Ya. Karena kasih Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita daripadanya. Baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang sekalipun. Jadi saya ingin menjelaskan saudara, jangan dikira ketika saudara sudah mempercayakan hidup saudara, beriman, yakin, teguh kepada Kristus, saudara lolos, lepas dari segala hal-hal yang buruk di dunia ini. Jadi saya teksnya Komang tadi. Ya. Apa tadi pujiannya tadi? Pujiannya, lagunya apa tadi?
Dan apabila bersamamu, ya, sampai di bawah, cukup dengan tertawamu atau senyummu itu udah cukup. Ya. Jadi saudara-saudara ingin tegaskan ketika penindasan ini berarti ada orang yang memiliki power yang kemudian menekan, pressing, ya namanya pressing, menekan kita, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekeras apapun pressingnya itu, ya mau pakai media sosial, ya memainkan isu bahwa anak Allah itu Allah punya anak. Ya, bahwa Tuhannya orang Kristen itu 3, dipres kayak gitu itu enggak akan bisa memisahkan kita dengan kasihnya. Kesesakan, walaupun kadang kala kita sesek, kesesakan di sini ketika saya baca itu kayak stres gitu ya. Ketika kita ada dalam posisi yang sangat nadir ya, sangat nol, di bawah, stres karena pekerjaan, karena relasi ya, karena mitra, ya, pacar dan seterusnya, karena dosen, karena atasan, pimpinan, bos, teman kerja, tetangga, anak, orang tua, stres. Tapi itu semua tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Berikutnya atau penganiayaan, saya baca di sana persekusi. Ketika saudara ada dalam kasih Kristus, ketika saudara dianiaya, dicaci, dimaki, dibully, dipersekusi, hal itu juga tidak akan memisahkan saudara dengan kasih Kristus. Lalu kelaparan, hari ini makan, besok gak makan, hari ini gak ada beras, malam nanti apa lagi? Nah, kalau orang yang berada, nanti makan apa? Masih bisa, nanti makan apa. Kalau orang yang di atasnya lagi, besok kita makan siapa. Kalau orang berkuasa kan gitu, besok kita makan siapa. Karena tadi, orang yang menindas tadi, pressing tadi. Kurang keras ya, sampai ngantuk ya. Ya, jadi saudara, kita kembali lagi. Walaupun kelaparan, ada dalam posisi yang hunger ya, di situ bisa hunger atau famine ya, kelaparan, famine. Kelaparan atau bencana kelaparan ya. Famine itu bencana kelaparan, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Terakhir bahaya. Ya, situasi adapun kita dalam situasi yang pelik ya, bahaya, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Ya, bahaya ini banyak. Setiap kita keluar apapun kita harus waspada karena bahaya selalu mengintai. Dan yang berikutnya pedang. Bahkan ketika kita ada dalam posisi yang tidak bisa lagi mundur, di hadapan kita ada maut sekalipun, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu dijelaskan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bukan setiap hari Minggu, bukan setiap hari Kamis, ibu-ibu. Ya. Bukan setiap hari Selasa, bapak-bapak kita ada dalam bahaya. Wah bahaya nanti di WA Pak Yudi ini harus datang. Enggak. Ya. Setiap hari. Ya. Bahaya ini. Ibu Rita WA di grup. Yang bahaya itu kalau nggak datang ya, Ibu Nini ya. Ya Pak Tias, kalau Selasa nggak datang bahaya itu ya. Bahaya. Jadi saudara-saudara ini penting sekali. Berikutnya digambarkan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ada domba-domba yang nggak disembelih, dipelihara, domba piaraan atau domba hias. Kenapa kok kita digambarkan bukan seperti singa yang gagah gitu Pak ya. Kalau ada bahaya itu atau ada yang mau menganyam, wow gitu kan. Berani kan. Tapi kita kok digambarkan seperti mendo ya. Seperti domba yang potong selesai. Iya, orang Kristen seperti itu. Ini kata Rasul Paulus. Kita bukan seperti gajah yang gede gitu ya. Atau singa yang sangar, yang menakutkan gitu. Tidak,
kita digambarkan seperti domba. Jadi kalau saat ini ya saudara-saudara dalam bahaya atau saudara kemudian mau melawan, ingat kita bukan singa. Kita domba. Itu gembalanya. Nah, beliau. Jadi gak perlu dilawan. Dibongkar, dibakar, bangun lagi. Kalau ada uang. Ya. Kalau belum ada, pakai tenda. Pusing amat. Slow, orang Kristen tuh slow, santai aja, gak usah tegang-tegang. Dongor di sana, terjadi pembakaran ini, gak boleh bikin izin segala macam. Slow, tenang kalau nonton TV. Saya juga kadang-kadang nonton TV gregetan juga ya. Iya inget, domba ya, yang selalu siap disembelih. Tenang. Ya, nggak usah terus kemudian marah. Bikin petisi, memprovokasi banyak orang. Demo kepada pemerintah, wah itu kenapa? Saya orang pemerintah. Ya. Tapi sampai hari ini belum ada yang kemudian demo habis-habisan ya. Karena tidak boleh membangun di sana. Puji Tuhan menerapkan firman ini banyak orang Kristen. Bukan karena takut ya Pak Cip ya. Bukan karena takut. Ya. Nggak akan pernah takut orang penindasan, penganiayaan, kesesakan aja tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Kita bukan karena takut. Tapi itulah calling, itulah panggilan kita. Kasih. Apa sih yang gak bisa dibuat Kristus? Ngapain sih susah-susah harus naik ke atas kayu salib? Ya kan? Ngapain kita mesti susah-susah? Selesaikan aja semua. Udah, masukkan aja semua ke neraka, selesai. Tapi kan gak begitu mekanisme Allah. Ya, mekanik Allah itu gak seperti itu. Ya kalau Allahnya mungkin seperti saya atau siapa, ya mekaniknya ya kayak gitu aja. Udah selesai daripada mikir panjang-panjang berabad-abad. Selesaikan semua secara adat. Mekanisnya nggak seperti itu Allah. Saudara, penting ini ya. Jadi kita bukan singa, bukan gajah, bukan leopard, bukan anjing. Ya, kita domba. Segala sesuatu kita hadapi dengan kasih Kristus. Walaupun itu ujung pistol sudah ada di kepala, ujung tombak sudah ada di leher, tetapkah kasih. Itu perintah Tuhan. Itu perintah dari yang empunya alam semesta ini. Baru ini penting ini berikut-berikutnya ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi dia. Bagaimana Pak Yudi mengatakan ketika orang sudah dianiaya, sesak, kelaparan, lalu kemudian digambarkan sebagai domba, gak berdaya, bisa menang. Karena indikator atau alat ukur kita menggunakan indikator alat ukur dunia. Kalau orang sukses, orang gak lapar, orang gak menindas atau justru menindas, orang yang gak sesak atau orang yang gak stres. Ya. Apalagi? Ya. Yang sangar, yang melawan kalau umpamanya ada yang mencegat atau ada yang menghalang-halangi, yang melawan. Bukan itu panggilan kita, itu bukan calling orang Kristen. Ya, jadi besok berhenti, tetap segala sesuatu pakai kacamata kasih. Gak mudah itu Pak, makanya saya dan saudara terus berjuang. Ya, berjuang, saudara tuh berjuangnya seperti tadi. Siapakah yang dapat melawan kita kalau Allah di pihak kita? Kita ini sudah menang. Kemenangan kita ini berikutnya dimenangkan oleh Kristus ayat 37. Ya, next dulu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dimenangkan. Jadi bukan saudara menang pertandingan saudara, bukan. Sekali lagi saya katakan tegas dari atas mimbar ini. Kemenangan saudara itu bukan karena saudara. Ya, saudara itu dimenangkan oleh Kristus. Ya, dimenangkan oleh Kristus. Penting banget nih. Ya, dimenangkan oleh Kristus. Mengapa dengan demikian?
Artinya di sana menyatakan bahwa kita ini udah menang. Saudara dan saya ini udah menang. Gak usah lagi, kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah menang. Perjuangan kita ini sekarang apa? Perjuangan kita adalah bertahan dalam iman kita, itu aja. Gak usah sampai tergoyahkan. Perjuangan kita itu mempertahankan iman kita. Kita udah ditebus, sudah jadi umat pemenang, bahkan melampaui, melebihi dari orang-orang yang menang. Bukan menang dalam ukuran dunia yang sukses, yang gak lapar, yang menindas orang, bukan. Yang jadi singa di tengah-tengah masyarakat, bukan. Itu ukuran dunia. Ukuran kita beda. Ya, ukuran kita orang Kristen itu beda. Nah, ini penting ini. Ya, kita sudah menang. Ya, yang menang karena dimenangkan oleh Kristus, peperangan itu sudah selesai. Ya, saya pernah sampaikan di PA itu ya. Kita bukan Daud yang maju berperang, kita bangsa tentara Israel yang ketakutan di belakang itu. Daud itu Tuhan Yesus. Kita bukan Petrus yang berani kemudian keluar dari perahu berjalan di atas air. Kita adalah murid-murid yang ketakutan yang ada di dalam perahu itu. Dia yang berperang untuk kita. Dan kita sudah menang. Sudah menang. Katakan amin. Amin. Ini amin bukan berarti mau selesai. Karena di sana kurang 5 menit katanya kan. Ya, saudara, penting untuk kita tegaskan lagi. Kemenangan kita atas maut itu sudah selesai. Perjuangan kita itu semua sudah selesai. Diselesaikan atau dimenangkan oleh Kristus. Ya, saat ini yang kita perlukan adalah mempertahankan iman. Meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara tidak ada dalam penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1 tadi. Karena saudara sudah dimenangkan oleh Kristus. 38 dan seterusnya ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik mati ataupun hidup, baik malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang ajaib, kalau saya beri tanda kutip ya, makhluk-makhluk yang punya kuasa power yang hebat, ataupun malaikat-malaikat itu ada malaikat yang jahat juga ya, yang kita sebut dengan setan, ataupun setan-setan ya, maupun pemerintah-pemerintah ya, pemerintah orang-orang yang memiliki kuasa ya, kemudian baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ini bicara tentang waktu, bahkan waktu pun, bahkan kuasa-kuasa ya, kuasa yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kuasa yang sesat atau kuasa yang magic gitu ya, istilahnya seperti itu. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ini bukan di atas di bawah bicara tentang kuasa. Tapi bicara walaupun posisi kita sedang di atas ataupun posisi kita sedang dalam keadaan hina sekalipun di bawah. Ya, ataupun sesuatu makhluk lain. Ataupun makhluk lain atau ciptaan lain di luar manusia. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, jadi saudara sudah sampai di penghujung ya daripada firman ini. Sekali lagi saya ingin katakan, bersama dengan Kristus sudah cukup. Tertawamu itu sudah cukup, senyummu saja sudah cukup. Ya, jadi pertahankan iman, teguh dalam iman kita. Jangan lagi goyah, apalagi kalau dimainkan dengan isu-isu receh seperti itu. Tenang dulu, pikiran itu tenang dulu supaya kita bisa berpikir dengan baik. Pertahankan iman, walaupun ada banyak hoax, ada banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun ada banyak yang kemudian menyanggah kita ya dalam rangka untuk menggoyahkan iman kita, tetap teguh berdiri dalam iman. Katakan amin. Nah, ini baru betul-betul amin ya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami penting sekali memahami bagian ini. Karena sudah banyak bergulir di media sosial terutama keraguan-raguan, kesesatan ya, yang membawa kami dalam pemahaman yang terbalik. Tapi pagi hari ini
kami boleh dibukakan melalui kebenaran firman-Mu dalam kitab Roma. Terima kasih Tuhan, apapun itu saat ini saudara-saudara yang berdoa, mungkin saat ini saudara sedang menderita, ada dalam penindasan, penganiayaan, posisi tidak baik, sedang ada dalam posisi yang bahaya, sakit dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Apapun posisi kami Tuhan saat ini, kami mau tetap teguh mempertahankan iman kami. Baik hidup ataupun mati, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur ini, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Jemaat GKI Makedonia Kadirejo. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya hari ini berkat melimpah atas hidup kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GKI Makedonia Kadirejo. Kiranya minggu depan dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat datang dan selamat bergabung. Berikut Carta Jemaat 21 Mei 2023. Pelayan firman Tuhan, ibadah pertama akan dilayani Pendeta Petrus Suryadi, ibadah kedua akan dilayani Bapak Intias Setiawan. WL akan dilayani Saudari Agnes, singer Saudari Melisa dan Saudari Lydia, keyboard Saudari Kesha, gitar Saudara Alfa, bass Saudara Yoga, drum Saudara Gary, LCD Saudari Arin, audio Saudara Keken. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya pada hari Minggu bertempat di gereja. Ibadah pertama dimulai pukul 7 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 9 pagi. Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu bertempat di gereja dimulai pukul 8 pagi. Ibadah komisi pria pada hari Selasa bertempat di Bapak Ngadi pukul 7 malam. Ibadah persekutuan wanita pada hari Kamis pukul setengah 4 sore bertempat di gereja. Dan ibadah keluarga pada hari Jumat bertempat di Ibu Mila pukul 7 malam. Ibadah pemuda bertempat di gereja pukul 6 sore. Berikut laporan keuangan Minggu 7 Mei 2023. Persembahan sebanyak 614.000, ibadah keluarga sebanyak 160.000, perpuluhan oleh NN 300.000, 150.000, 500.000, 100.000 dengan total 1.824.000. Persembahan Natal dan Paskah sebanyak 267.000. Demikian nota jemaat minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.